Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Ramadan 1440 Hijriah 2021 Masehi dengan tema Risalah Ramadan. Mungkin Anda mendengarkan kultum ini menjelang berbuka. Saya ucapkan selamat nanti saat beduk berbunyi, dan selamat iftar jama'i dengan keluarga. Atau mungkin juga Anda mendengarkan risalah Ramadan ini menjelang makan sahur, atau di mana sajalah posisi Anda. Yang jelas kita sedang melaksanakan ibadah puasa yang merupakan kewajiban bagi seorang mukmin yang terpanggil untuk melaksanakan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Suatu keistimewaan bagi kita bahwasanya yang diundang untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beriman. Keistimewaan lain adalah pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja, tapi Nabi dan Rasul dan umat terdahulu juga melaksanakan ibadah ini, karena memang syariat itu adalah satu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, ada beberapa risalah Ramadan. Yang pertama, anjuran untuk berbuka puasa. Sebagai seorang muslim, kita berpuasa ada batas-batas waktunya. Sejak dari setelah melaksanakan makan sahur, kalau disebut dengan masyarakat kita dengan waktu imsak, ya, atau ketika azan subuh berkumandang, ya, kita mulai berpuasa sampai datang waktu maghrib. Maka ketika berkumandang azan maghrib, maka disunahkan kita untuk berbuka puasa. Tidak boleh ditunda-tunda 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau tidak berbuka sama sekali. Yang namanya sunnah itu sebuah anjuran. Ketika dilaksanakan, kita melaksanakannya mendapat pahala. Dan ketika meninggalkannya, kita mengabaikan sunnah Rasul. Rasul menyunahkan kepada kita agar berbuka itu disegerakan. Waktunya datang disegerakan. Walaupun hanya dengan seteguk air, sebutir kurma. Tapi sunnah kita laksanakan. Jangan mengabaikan, segera berbuka puasa ketika masuk waktunya. Tapi yakinkan dahulu bahwasanya memang beduk maghrib berbunyi. Yang kedua, agar kita anjuran untuk makan sahur. Makan sahur itu disunahkan juga, walaupun hanya ya dengan seteguk air, kemudian sebiji kurma. Artinya ada kita waktu untuk makan sahur. Rasul menyunahkan agar makan sahur itu adalah di akhir waktu. Artinya detik-detik masuknya waktu subuh kita sudah berbuka, sudah makan sahur. Jangan sampai ya umpama jam 12 untuk makan sahur. Itu bukan sahur namanya, tapi ya makan malam. Sunahkan untuk di akhir waktu. Yang sunnah tadi merupakan anjuran dari Rasulullah sehingga mendatangkan berkah. Kata Rasulullah, berbahagialah orang yang melaksanakan sunnahku, sementara yang lain meninggalkannya.
Jadi ada saatnya berbuka, ada saatnya sahur. Risalah Ramadan mencakup juga tentang dianjurkan kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, setelah kita 1 bulan berpuasa, kemudian setelah itu masuk bulan Syawal, maka disunnahkan kita untuk puasa 6 hari bagi yang mau dan bagi yang mampu. Apa balasannya? Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ditambah dengan 6 hari puasa Syawal, apakah berturut-turut ataupun berselang-seling, maka sama artinya dia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi kalau kita berpuasa 1 Ramadan berarti itu 1 bulan hanya. Nah, tapi sebuah keutamaan kita tambah dengan 6 hari di bulan Syawal menjadi 1 tahun. Artinya 12 bulan. 6 hari nilainya sama dengan 11 bulan. Begitu keutamaan ibadah puasa Syawal. Tentu berat hal ini. Ya, sementara orang makan dengan bebas, kita berpuasa. Apalagi ya sudah masuk kerja mungkin atau aktivitas lain, sehingga ada saja yang bisa mengganggu ibadah puasa Syawal kita. Tapi yang bertekad, yang berniat untuk melaksanakan puasa Syawal, nilainya besar dan jangan sia-siakan ini. Kemudian bagaimana bagi mereka yang berpuasa tapi meninggalkan sholat? Syariat Islam itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa yang satu dilaksanakan, yang satu ditinggalkan. Ya. Dan bukan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa diabaikan satunya. Nah, rajin sholat tapi tidak puasa, atau puasa tapi tidak sholat. Maka agar ibadah itu sempurna, semuanya diterima oleh Allah SWT, maka laksanakan sholat, laksanakan puasa, dan laksanakan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh kita memilih-milih ibadah itu semua kita. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara total. Kemudian yang keempat tadi, sekarang yang kelima, apa membuat puasa bagi remaja? Bagi remaja puasa itu sangat penting sekali, sampai untuk melatih dirinya agar nanti setelah dewasa dia sudah terbiasa dengan puasa. Memang kewajiban puasa itu ketika sudah masuk balik, tapi anak-anak juga dianjurkan untuk puasa agar melatih, agar terbiasa. Apalagi remaja yang sudah balik, ketika dia berpuasa dia mendapat pahala dari Allah SWT, dan ketika dia tinggalkan itu sebuah larangan dan dosa, dan termasuk itu sebuah maksiat yang seorang remaja sekalipun, apalagi pemuda, wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, kepentingannya tadi banyak hal. Ya, melatih kedisiplinan dan juga mengecilkan keinginan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, melawan hawa nafsu. Rasulullah bersabda kepada para pemuda, ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, kata Rasulullah, kalau kamu sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Kalau sudah mampu di bidang fisik, mental, ekonomi, ilmu, dan segala macam. Kalau sudah mampu menikah. Tapi kalau kamu tidak mampu, kata Rasulullah, belum mampu, maka berpuasalah. Dan puasa itu akan mengendalikan, meredam hawa nafsu. Ya, jadi penting sekali puasa ini bagi remaja. Apalagi di bulan Ramadan banyak aktivitas seperti pesantren kilat. Nah, bagi remaja, bagi pemuda, mengisi Ramadan itu dengan aktivitas keislaman dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, para pemirsa di mana saja Anda berada,
Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan puasa umum. Puasa umum itu ya masyarakat kebanyakan. Dia berpuasa hanya menahan haus dan lapar dan hal yang membatalkan puasa. Itu saja. Itu puasa umum. Dan itu boleh. Dan karena memang itulah kualitasnya. Hanya sebatas menahan lapar, haus, dan berbuat maksiat. Nah, ini kebanyakan manusia. Tapi kita nggak ingin puasa kita cuma sebatas itu saja. Tapi itu makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan pula ada puasa khusus, yaitu orang yang berpuasa selain menahan lapar, menahan haus, dan juga berbuat maksiat, itu menahan farjinya, ya. Maka dia juga menahan lidahnya, tidak bicara sembarangan, tangannya tidak memukul, kakinya tidak menyepak, artinya inderanya terjaga dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ghibah, tidak gunjing, tidak menzolimi orang. Nah, ini puasa yang khusus. Ya, puasa khusus. Tentu ini perlu latihan, perlu adanya ya diupayakan kesungguh-sungguhan agar puasa kita itu dari tahun ke tahun meningkat. Dari puasa orang umum menjadi puasa yang khusus. Dan yang lebih utama lagi kata Imam Al-Ghazali, puasanya orang yang istimewa. Tidak sebatas menahan lapar dan haus, lalu tidak hanya sebatas menahan indranya berbuat dosa dan maksiat, tapi juga menjauhkan hatinya dari sifat-sifat dan keinginan yang jahat, yaitu tidak iri, tidak dengki, tidak sombong, tidak ria. Disingkirkan semua itu yang merupakan penyakit hati, sehingga ibadah puasa itu bermakna dan kehidupannya, dan juga beribadah yang menghasilkan pahala dari Allah SWT. Tidak hanya menghabiskan waktu, tenaga, membuat letih, capek, haus, dan lapar, tapi tidak berpahala. Kita ingin ibadah kita itu berpahala. Agar ibadah kita itu bernilai, maka perhatikanlah risalah Ramadan ini. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, demikian kuntum pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, target takwa, dan juga bisa menjadi orang yang puasa itu nilainya istimewa. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.